sistem gugur ya. Sistem gugur. Jadi setiap hari itu bakal terpotong. Oh gitu. terpotong. Jadi Iya. kalau udah lolos di hari pertama bisa ke hari kedua, Iya. lolos hari kedua baru bisa ketiga gitu terus ya berarti Iya, ya. jadi dia sistem gugur. Jadi ada gugur, hari ini gugur, hari ini gugur, hari ini gugur, hari ini gugur. Oh gitu. Iya. Sampai di hari ke Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya Nur Rahmat Abadi, yang mana podcast saya akan terus berisi hal-hal yang positif dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang kali ini narasumber kita adalah Mas Hiskia. Iya, halo, Atau Kak. De Hiskia ya kalau Bisa Hiski. Mas ya. Bisa Mas, bisa Dek ya? Bisa abang juga. Oh iya, kalau di Paskibraka tuh manggilnya abang ya? Iya, abang Ade. Oh, abang Ade. Untuk putra dipanggil abang, untuk putrinya dipanggil Ade. Panggil Ade, Iya. walaupun lebih tua. Iya, walaupun lebih tua. Jadi Oh, kita yes. rasa saudara di sana ya. Oh, yes. Jadi kita panggilnya Bang Hiskia yang Iya, kali ini akan boleh, menjadi narasumber pada podcast pada kali ini. Nah, Mas Hiskia, kesibukannya apa nih hari ini? Kalau kesibukan untuk perkenalkan dulu ya kali. Oh ya, boleh perkenalan dulu boleh. Ya, perkenalkan nama saya Hiskia Yosiaki Lapong. Mm-mm. Sekarang kesibukannya lagi di rumah aja. Lagi di rumah Lagi di aja. rumah aja karena kan himbauan dari pemerintah juga bahwa kita harus di rumah Oh aja iya, dulu. betul banget itu, kita harus di rumah aja. Karena lagi wabah kayak gini kita harus aware sama penyakit ini kan Kak, virus ini. Betul, betul. Dan di samping itu saya juga lagi coba tes polisi sih Kak. Oh, Iya, mau tes polisi ya? mau tes polisi. Mudahan lah tahun ini rezeki. Amin, mudah-mudahan masuk nih. Terus persiapannya apa Kalau persiapan sih karena pernah ikut Paskibraka jadi Ah. mungkin poin plus ya Gi. Jadi Iya. bisa lebih tahu persiapannya mulai dari fisik, mental maupun wawasan Kak. Gitu. Tapi ada modal lebih lah ya Iya, karena ada modal karena lebih itu. seorang Purna Paskibraka ya. Iya, benar banget. Nah, yang kali ini Mas Hiskia atau Abang Hiskia akan memberikan tips nih buat kalian mungkin yang masih kelas 1 atau kelas 2 pengen kelas 3 udah nggak bisa ya? Kelas 3 sudah bisa. Nah, kelas 3 udah nggak bisa, jadi cuma kelas 1 dan kelas 2 yang pengen ikut seleksi pemilihan Paskibraka tingkat kota. Nah, bisa langsung nih nanti cek YouTube ini dan bener-bener dengerin dengan seksama apa yang tips yang diberikan oleh Mas Hiskia. Nah, mungkin Mas Hiskia bisa diceritain nggak dulu awal pas ikut seleksi itu tahu informasinya dari mana kalau ada pemilihan calon Paskibraka gitu? Ya, jadi dulu itu saya itu pertama berkecimpung di dunia baris berbaris itu pertama kali itu di SMK. Di SMK? Iya. SMK berapa kalau boleh? Saya Kalau boleh tahu? SMK 3 Balikpapan. Oh, SMK 3 Balikpapan. Iya. Luar biasa SMK 3. Jadi saya di situ pertama ikut eskulnya dulu. Jadi saya tahu Paskibraka itu, saya tahu dari eskul dulu. Oh, Iya. kalau di sekolah tuh nyebutnya Paskas ya kalau nggak salah ya? Iya, ada Paskas, ada Paskibra gitu kan. Jadi pertama ikut eskul, baru ikut pengibaran di sekolah dulu. Nah, pengibaran di sekolah dulu baru ditawarin sama kakak senior ya Paskibraka juga. Nah, oh ya. Jadi di sekolah udah ada Paskibraka ya duluan ya yang dari sekolah SMK 3 ini ya. Namanya Paskibra, pasukan pengibar bendera. Jadi kalau Paskibraka itu sama Paskibra itu berbeda. Oh, berbeda. Iya, jadi Paskibraka itu untuk yang diseleksi di kota, provinsi dan nasional. Tapi Betul. kalau Paskibra itu untuk di sekolah. Iya. Iya. Jadi pas ditawarin itu, saya juga pertamanya nggak tahu apa itu Paskibraka, tapi pas saya lihat kakak senior saya mengibarkan bendera, kalau di Balikpapan sendiri di Lapangan Merdeka Kak. Oh iya, benar. Pas 17 Agustus tadi ya. Di Lapangan Merdeka. Pas saya lihat, wah, kayaknya keren juga ini. Jadi saya termotivasi, saya ikutin dari belakang mereka. Saya bilang sama teman saya, nanti lihat deh tahun depan saya bakal ada di posisi kakak senior ya. Sudah ini ya, sudah pede dulu ya. Iya. Sudah punya motivasi pengen seperti kakak tingkatnya ya. Iya benar. Jadi di situ kan itu jelang setahun. Iya. Setahun sebelum pemilihan ulang seleksi. Benar. Situ saya coba bener-bener Latihan gitu ya. latihan, iya, mulai persiapan fisik, latihan wawasan kayak ilmu-ilmu tentang wawasan kebangsaan, dan saya tanya-tanya tentang sama purna-purna yang sudah terlebih dahulu. Seleksinya apa aja sih gitu ya nanya. Iya, seleksinya apa aja sih. Jadi lumayan lah ilmu-ilmu yang dikasih, jadi bisa membuat saya punya modal untuk seleksi itu. Gitu Kak. Oke. Itu salah satu. Jadi dapat informasinya juga dari kakak itu ya. Iya, jadi dari senior-senior purna. Kadang mereka juga kan harus
membimbing kita supaya sekolahnya ini bisa beregenerasi jadi paskibraka yang baru gitu. Ya benar benar Jadi benar. kita berhenti di mereka. Jadi ada pembinaan dari kakak seniornya ke ini ya, ke Iya. yang akan masuk. Nah, ini tuh kan tadi udah nih dari dapat informasinya dari mana. Terus misal kalau di awal nih stepnya apa aja nih? Mas Rizky ya, awal sudah tahu infonya. Terus seleksi paling pertama tuh apa kalau pas ini? Apakah ada pengumpulan formulir juga dulu ataukah langsung ngumpul aja di mana atau gimana? Oh ya. Jadi kalau untuk sekarang Mm-mm. seleksinya itu pertama itu ada seleksi tingkat sekolah. Oh, ada seleksi tingkat sekolah dulu. Seleksi tingkat sekolah. Jadi di mana para bakal calon ini dikumpulkan bagi siswa-siswi yang mau kelas 1 yang mau bakal dikumpulkan oleh dinas pemuda dan olahraga datang ke sekolah, Kak. Mereka seleksi, tapi ini seleksinya enggak seleksi secara itu, tapi seleksi postur dan tinggi saja. Oh, seleksi postur dan tinggi dulu Iya. ya. Nanti mereka setelah disaring yang tingginya memenuhi kriteria, baru dikasih formulir. Oh gitu. Nah itu syaratnya berapa ini? Apakah ada berat badan dan juga tinggi badan itu berapa gitu? Kalau tinggi badan sendiri untuk putra, pastinya kalau putra 165 minimal. 165 kalau putra, kalau putri Kalau putri 160 cm. 160 cm. Itu sudah patokan ya. Kalau Sudah patokan. di bawah itu pasti harusnya nggak masuk ya. Iya, jadi kalau walaupun kurang koma aja udah bakal dipotong, Kak. Oh. Iya, bakal mempengaruhi banget. Jadi ada dari dinas Dispora datang ke sekolah, mereka ngukur tinggi badan, baru yang mungkin yang masuk tinggi badan baru dikasih formulir ya. Iya, baru dikasih formulir. Terus ngumpulnya kemana itu nanti setelah itu? Nah, nanti setelah dapat formulir, formulir ini bisa langsung dikumpulkan ke kantor Dispora atau juga ke Purna yang Ada di sekolah tersebut. Iya. Oh gitu. Hmm. Nah setelah udah daftar formulir udah dikumpul, kemana lagi nih? Nunggunya dihubungin. Oh jadwal seleksinya tanggal segini nih. Yang ngasih tahu siapa tuh biasa nanti? Atau dihubungin lewat telepon karena udah ngumpul formulir tadi atau gimana? Oh, jadi nanti bakal dapat info lebih lanjut dari Purna atau dari sosial media panitia. Dispora. Iya, Oh ya. Dispora. Nanti setelah itu nanti diumumkan tanggal berapa untuk nanti ada itu dulu, Kak, ada apa namanya, Kak? Apa itu? Nanti ada dikumpulkan dulu semua sekolah jadi satu untuk Apa namanya? pemberitahuannya. Technical meeting. Ya, technical meeting. Oh betul. technical meeting Ada dulu. technical meeting, jadi dikumpulkan semua yang sudah terpilih. Mm-mm. Semua sudah terpilih di satu venue. Diberitahu apa aja yang dipersiapkan selama seleksi dan nanti dibagi nomor peserta. Oh gitu. Iya. Jadi tahapannya setelah pengumpulan formulir adalah technical meeting tuh. Bener banget. Technical nanti dihubungin untuk technical meeting, terus nanti sudah dikasih tahu ya venue-nya di mananya ya. Ya, benar. Jadi nanti selama technical meeting itu dijelasin apa aja yang harus dipersiapkan, seleksi apa aja yang bakal dihadapi begitu, Kak. Terus setelah technical meeting dia berarti langsung masuk ke ini ya, ke tes yang pertama ya, hari tes pertama. Belum, Kak. Jadi Belum. nanti Oh, masih ada lagi. technical meeting misalnya jelang waktu 1 minggu atau 2 minggu baru ada itu, Kak. Baru ada seleksi tahap pertama. Oh, jadi ada jedanya ya sebelum sampai ke seleksi tahap pertama ya. Jadi nggak langsung di hari itu juga. Oh, gitu. Jadi setelah seminggu seleksi tahap pertama, seleksinya apa aja itu di tahap pertama itu? Kalau seleksi tahap pertama itu ada seleksi postur badan. Oh, postur kan udah di sekolah tapi diulang lagi ya? Diulang lagi. Jadi Oh, dipastikan lagi. Kalau sebelumnya kan sama dinas. Sekarang kalau di hari pertama ini diseleksi sama tim militer kayak TNI, Polri. Jadi ada alatnya untuk mengukurnya. Jadi bisa lebih pasti gitu. Lebih valid presisi ya. lagi ya. Jadi dipastiin bener-bener tingginya tuh Iya, apa namanya sesuai syarat ya. sesuai syarat. Dan kalau habis seleksi poster itu ada itu, Kak, ada LKBB. Oh, latihan atau udah tes tuh? Seleksi LKBB. Oh, langsung seleksi LKBB ya. Iya, jadi ya setelah cek postur dan segala macam baru seleksi LKBB-nya, Kak. LKBB itu apa, bisa jelasin nggak kepanjangannya LKBB? Ya, jadi LKBB itu adalah latihan ketangkasan baris berbaris. Yang dimana kalau kita sendiri buat latihan itu kan paskibraka itu pasti latihan tentang berbaris-baris, Kak. Benar. Ada langkah tegap,
apa namanya, siap berapa Istirahat di tempat. kayak gitu, segala macam itu termasuk LKBB. Benar-benar. Oke, itu tadi dites di tahap pertama. Iya, di tes Tes tahap pertama. Jadi tadi udah latihan baris berbaris. Setelah itu ada apa lagi? Setelah itu hari kedua itu ada, oh itu sudah hari pertama sudah itu Kak. Hari kedua itu ada Hari pertama hanya LKBB aja. Iya. Untuk tes fisik kayak anu gitu. Kayak soalnya aku pernah denger kayaknya ada tes larinya atau tes ini itu di hari keberapa itu? Itu hari kedua. Di hari kedua. Iya, pas hari kedua. Jadi hari kedua itu kita tes fisik. Hari kedua tes fisik. Tes fisik itu meliputi lari 12 menit. Lari 12 menit itu apa? Cuman dihitung siapa dapat paling banyak putaran atau gimana? Iya, jadi kalau putra sendiri harus supaya aman, harus menyampai 7 sampai 6 putaran. 6 sampai 7 putaran ya. Ya, jadi buat teman-teman yang mau daftar Paskibraka harus benar-benar dipersiapin fisiknya. Kalau putri sendiri 5 sampai 6 kayaknya, 4 sampai 5. 4, 5, 6 itu sudah aman itu, Kak. 4 sampai 5 kalau putri. Terus selain lari apa lagi? Selain lari itu ada push up. Push up. Push up itu 1 menit. 1 menit dapat berapa ya? Iya, 1 menit dapat berapa? Supaya dapat poinnya 100 itu harus dapat 40. 40. Iya, 40 1 menit ya? Iya, asal push up, tapi push upnya harus benar, Kak. Jadi nggak boleh itu. Kalau nggak benar biasanya nggak dihitung ya? Iya, ada dihitung. Nah, habis push up ada sit up. Ada sit up. Sit up juga 1 menit. Habis sit up ada pull up. Pull up. Pull up sendiri 1 menit juga. Habis itu ada shuttle run. Jadi tipsnya di sini berarti harus gimana nih untuk para calon peserta? Apakah harus benar-benar latihan fisik supaya bisa tercapai semua itu? Iya, bener banget. Jadi kalau mau daftar Paskibraka ini pasti dipersiapkan adalah fisik ya, Kak, supaya nggak kaget pas seleksi nanti. Tuh guys, jadi benar-benar harus siap-siap tuh. Banyak olahraga, banyak ini ya. Jadi jangan malas-malasan di rumah. Ya. Itu hari kedua nih, kita lanjut ke hari ketiga. Hari ketiganya ngapain? Hari ketiga ada tes kesehatan. Ada tes kesehatannya? Tes kesehatan. Kesehatan ini meliputi tes kayak MCU gitu ya, medical check up gitu ya? Seperti itu. Ada tes buta warna, ada tes rabun, iya. terdekat. Ada juga dilihat kakinya, X1O, varikokel dan lain-lain, Kak. Jadi tes kesehatan ada juga, guys. Terus itu hari ketiga. Itu hari ketiga. Terus ada tes apa lagi? Kan udah 3 hari tadi. Hari keempat itu ada tes tertulis sama ada tes wawancara. Tes tertulis tuh apa yang diteskan, yang diujikan apa itu? Kalau tes tertulis itu kita harus belajar tentang wawasan kebangsaan. Tentang wawasan kebangsaan. Contohnya? Contohnya kayak sejarah-sejarah. Tentang sejarah-sejarah ini ya, NKRI ya. NKRI, sejarah-sejarah tentang kerajaan-kerajaan. Itu juga kadang masuk, Kak. Kerajaan-kerajaan. Tentang kota sendiri gitu? Ada juga? Ada juga. Ada juga. Iya, kadang juga ada misalnya contoh Kota Balikpapan. Apa sejarah Kota Balikpapan begitu. Kan harus apal juga muspida kayak musyawarah pimpinan daerah. Ya sampai ke pejabat-pejabatnya ya. Nama-nama pejabat kayak gubernur, presiden, sama ketua DPRD gitu-gitu ya. Iya, bener banget. Itu harus hafal sih, Kak. Kadang juga Pancasila juga harus bahasa Inggris, Kak. Iya. Pancasila juga harus dihafal bahasa Inggris. Ada ini yang versi bahasa Inggrisnya ya harusnya. Versi bahasa Inggris juga. Kalau itu untuk tertulisnya. Iya. Kalau untuk ininya interviewnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, tergantung wawancaranya. Kadang juga menanyakan tentang kepribadian. Ada bahasa Inggris juga? Ada juga, Kak. Ada juga. Tergantung wawancaranya nanti yang nanya. Kamu dapatnya siapa? Nanti ditanyanya bagaimana, kamu harus jawab dengan lantang dan dengan jujur. Benar-benar. Seru juga ya. Setelah tahap ini kan hari keempat tuh. Setelah hari keempat itu ada hari kelima nggak? Atau tahap seleksinya sudah sampai situ nunggu pengumuman atau gimana? Ya, jadi nanti kan hari keempat ini bakal terpilih 60 bakal calon. Langsung diumumin ya setelah tertulis dan interview langsung diumumin 60 calon. Ya, jadi ini sistem gugur ya. Jadi setiap hari itu bakal terpotong. Gitu. Jadi kalau udah lolos di hari pertama bisa ke hari kedua. Lolos hari kedua baru bisa ketiga gitu terus ya berarti ya. Jadi dia sistem gugur. Jadi ada gugur, hari ini gugur, hari ini gugur, hari ini gugur, hari ini gugur. Gitu. Sampai di hari keempat itu akan tersisa 60 bakal calon Paskibraka. Gitu. Itu untuk di Kota Balikpapan ya, Kak. Untuk di Kota Balikpapan. Ya, jadi 60 ini udah
bakal ikutin seleksi selanjutnya itu psikotes 60 bakal calonnya. Oh, setelah itu pun masih ada lagi psikotes ya. Itu di hari keberapa? Ingat gak ada kalau zamannya Mas Kia? Biasanya itu selang seminggu sih Kak. Selang seminggu Jadi kita baru dipersiapkan dulu untuk psikotes. mempelajari psikotes. Sebenarnya psikotes itu nggak perlu dipelajari sih Kak. Soalnya tentang logik kita kan logik biasanya kita, harus psikotes kan. intelijen kita gitu, cara memecahkan masalah, bagaimana dalam tim begitu. Ya, benar-benar. Wah, setelah psikotes itu apakah ada yang gugur lagi? Setelah psikotes itu udah Nggak ada yang gugur. ya semuanya bakal lanjut ke tahap paling akhir, yaitu pantohir. Oh, pantohir. Mm-mm. Setelah pantohir ini ada yang gugur lagi atau? Iya, jadi pantohir ini kan 60 Kak. 60 ini bakal dipangkas lagi menjadi 42 calon paskibraka. Ya, jadi nanti di mana sedikit penjelasan tentang pantohir ya Kak. Boleh. Jadi pantohir ini di mana nanti kita berdiri kayak parade siap gerak di depan di dalam satu ruangan. Nanti kita selama pokoknya itu kita harus berdiri dari awal sampai akhir. Jadi betul-betul harus harus fit, badan harus fit. Kayak di tentara itu ya? Iya, kayak di tentara, betul banget. Jadi nanti kita bakal berdiri, baru kita dihadapkan sama pewawancara juga. Dihadapkan sama pewawancara. Biasanya pewawancara itu dari penjabat-penjabat Kak. Contohnya kayak petinggi Dispora. Kadang juga kalau tahunnya beruntung dapat wali kota juga. Iya. Nanya-nanya ya biasa langsung ini. Iya, jadi kita satu pasang dipanggil maju ke depan, baru ditanyakan. Biasa pertanyaan juga tentang mental, maksudnya kesiapan kita menjadi seorang paskibraka, baru juga ada tentang wawasan, ada tentang minat bakat. Kak. Jadi, ada minat dan bakat juga. Iya, jadi kadang disuruh, kamu bisa apa? Bisa nyanyi, nanti suruh nyanyi atau nari gitu. Asik. Jadi setelah itu, kalau udah teman-teman udah selesai pantohir tuh, dari 60 nanti langsung jadi berapa itu? Ya, jadi nanti dipangkas lagi menjadi 42. Jadi 42 calon paskibraka kota. Jadi nanti 42 ini 39 tugas di kota. 39 tugas di kota? Iya, sisanya tugas di provinsi. Oh, tugas di provinsi. Sebenarnya bukan tugas di provinsi, untuk seleksi nasional. Oh, untuk seleksi nasional ya? Untuk seleksi nasional. Jadi misalnya kalau mereka nggak terpilih di nasional, mereka bakal tugasnya di provinsi. Oh, gitu. Begitu. Terus misalkan misal dari Balikpapan nih, masuk ke provinsi ke Kaltim. Ya. Terus yang terpilih ini dari Balikpapan. Berarti di Kaltim ini nggak ada dari Balikpapannya dong? Oh, masih ada satu tadi ya? Karena 3 ya? Karena kan ya, jadi satu pasang ini cewek cowok, jadi cuma satu yang bakal melaju. Misalnya kalau kebetulan satu pasang ini dari Balikpapan semua? Semua ya dari di provinsi kan. Oh, gitu. Tapi justru jadi kebanggaan juga buat Kota Balikpapan, misalnya dua-duanya nasional gitu. Oh, benar. Gitu. Tapi kan kalau di provinsi itu kan otomatis kan kotanya jumlah orangnya kan beda-beda kan? Ya. Kalau di provinsi itu apakah 39 juga yang terpilih ataukah ngikutin jumlah? Ya biasanya sih kayak ngikutin jumlah kabupatennya. Ngikutin jumlah kabupatennya yang ada di provinsi tersebut. Contohnya kayak kalau nasional juga kan ikutin provinsi. Iya. Jadi mereka itu ada 66. 66. Ya, jadi 66 itu sesuai provinsi, 33 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi satu pasang kirim mewakili provinsi. Wah, luar biasa ya. Jadi memang persaingannya kayaknya berat banget kalau mau jadi ke nasional tuh ya. Iya, jadi banyak saingannya. Iya, bener banget, pastinya kayak yang tinggi-tinggi, yang lebih vulgar. Kayaknya tuh tingginya kayaknya memang 180-an ya kalau ini ya. Enggak sih, kadang 170-an, 170-an bisa masuk ya. Iya. Luar biasa. Terus tadi nih tadi kan udah terseleksi di pantohir, udah selesai di 39 itu langsung diapain? Apakah langsung latihan? Apakah langsung karantina atau gimana? Jadi 39 ini biasanya sih Kak langsung itu pertama fitting baju. Oh, fitting baju dulu 39-nya. Iya. Jadi kalau provinsi kan ya di provinsi bajunya. Kalau ini 39 ini fitting baju di kota. Oh, fitting baju di kota. Langsung persiapan buat jahit baju PDU. Iya. Jadi jelang selama berapa bulan itu mereka sudah siap bajunya. Habis itu mereka di list ukuran-ukuran baju. Nah, poin plus dari ikutin paskibraka ini seluruhnya dari atas ujung kepala sampai ujung kaki itu biayain pemerintah. Oh, dibayarin pemerintah. Jadi kalau daftar paskibraka ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Bener. Karena memang kayaknya di bawah dinas
pemuda ya. Iya. Jadi benar-benar dilatih dan dipersiapkan, benar-benar dibiayain hanya untuk ini ya, Mengibarkan. pengibaran bendera. Sebegitu sakralnya pengibaran bendera guys, karena ya memang kita harus menghargai ya, itu bendera itu bisa berkibar tuh karena perjuangan para pahlawan kita yang luar biasa. Sampai-sampai ya enggak, ya menurut aku wajar sih kalau kita harus benar-benar mempersiapkan momen-momen 17 Agustusan ini, termasuk mempersiapkan teman-teman Paskibraka ini ya. Bener banget Kak. Jadi di Paskibraka juga kita dilatih bukan cuma fisik, LKBB, tapi jiwa nasionalisme kita dilatih. Benar. Jadi kita tidak boleh apatis terhadap satu sama lain, menghargai betapa sakralnya merah putih itu. Upacara-upacara yang ada di nasional maupun di kota kita harus bisa hargai itu Kak. Benar. Saya tuh malah ngerasa kadang-kadang yang punya jiwa nasionalisme paling tinggi itu kadang-kadang teman-teman Paskibraka, TNI mungkin yang paling ini ya, paling sering sangat rasa nasional tuh kayaknya dipupuk terus di setiap kerjaan mereka gitu. Iya benar banget Kak. Jadi TNI, Polri itu mungkin. ya karena kan mereka juga mengabdi pada negara. Benar. Pada negara, jadi udah wajar kalau mereka itu harus Rasa nasionalismenya harus tinggi ya. Iya bener banget Kak. Oke, itu lanjut lagi. Kita tadi kan udah selesai di Pantai itu 39. Iya. Terus itu langsung latihan ya? Kalau itu nanti bakal dikabarin lagi. Bakal dikabarin lagi. Diedarkan surat ke sekolah-sekolah kapan jadwal latihan. Diedarkan dan dikasih pengumuman yang mungkin yang ini lulus, terus minta tolong dikasih izin atau gimana gitu. Iya, jadi nanti nama-namanya tertera situ Kak. Oh. Tertera. Jadi itu biasa itu surat itu ada surat pemberitahuan buat latihan. Atau surat dispen lah Kak. Iya, ada surat dispen. dispen. Baru nama-nama calon paskibrakanya, baru di rangkap ketiganya itu ada jadwal latihan mulai dari bulan itu juga sampai bulan Agustus nanti. Ada kendala nggak tuh, tapi mungkin dari sekolah nggak ngizinin atau ini? Pasti ngizinin nih. Kalau sekolah pasti ngizinin lah. Pasti ngizinin. Soalnya membawa nama harum sekolah kan. Iya, tapi ada juga beberapa guru ya. Biasanya kan ada oknum guru yang agak susah. Bener banget Kak. Apalagi kalau dispen itu paling gimana? Mungkin dia alergi sama dispennya murid. Iya, bener banget. Itu enggak cuma sekolahnya Kia kok. Dulu di sekolahan gue juga sering kayak gitu. Dulu tuh ada yang kesel kalau kita terlalu banyak dispen. Padahal ini juga penting gitu ya. Tapi pintar-pintar kita lah mengatur. Iya, kita harus redam emosinya guru supaya kita nilai juga nggak terlalu turun. Iya bener banget Kak. Itu salah satu yang harus dihadapi buat calon paskibraka sih Kak. Iya bener. Iya. Harus bisa ngatur waktu. Mungkin kan walaupun kita nggak masuk sekolah, misal kita ikut karantina, tetap harus ini ya, ke tugas-tugas sekolah mungkin ya. Iya benar. Jadi harus tanya teman apa tugas hari ini. Jadi nggak ketinggalan. Apalagi kalau kita kan latihan itu berbulan-bulan Kak. Jadi kalau misalnya kita nggak aware, nggak peduli sama tugas-tugas, bakal ketinggalan banget tuh. Bisa terancam gak naik kelas malah Kak. Nah itu kan berarti kan ada latihannya ya, tiap mungkin seminggu sekali dulu gitu. Iya, pertama itu latihannya kalau di Kota Balikpapan itu pertama latihannya di weekend. Oh di akhir pekan ya? Di akhir pekan ada Sabtu Minggu. Jadi kita latihan kayak semacam perkenalan sih, Kak, orientasi sama pelatih sama teman-temannya baru yang lain. Oh, tim pelatihnya mungkin udah terbentuk ya di situ ya. Biasanya kan ada tentaranya juga. Ya, jadi kalau pelatih kita sendiri ini lengkap Kak, jadi dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat sama Polri. Kadang juga ada 5. Jadi satunya ini sama Purna, dari Purna. Oh iya bener. Dari Purnanya biasanya juga ikut ngelatih ya. Iya, ikut ngelatih. Terus selesai itu kan berarti kan ada yang kayak latihan cuman berjeda, kita disuruh datang waktu pas weekend latihan gitu. Pas karantinanya itu pas kapan? Jadi setelah latihan orientasi itu baru kita latihan rutin. Latihan rutin ini setiap hari kecuali hari Minggu mungkin. Itu udah hamin berapa itu? Hamin bulan berapa gitu? Itu paling bulan ketiga atau bulan kedua udah mulai latihan rutin dari awal sampai akhir. Habis itu setelah itu kita latihannya nggak langsung di tempatnya Kak, nggak langsung di lapangan Merdeka, tapi latihan di suatu venue dulu. Kita di mana dibentuk fisik kita supaya nggak anggap pas di lapangan, baru dibentuk latihan berbaris kita supaya kita selaras gitu nangka satu pasukan. Baru kita latihan di lapangan. Kompakannya di ini lagi ya, biasa lagi. Baru kita latihan di lapangan. Di lapangan ini sudah
udah ngikutin alur gitu Kak dari awal sampai akhir. Gitu. Terus itu berarti kan habis seminggu sekali, terus tiap hari, terus setelah itu apa lagi? Nah, setelah itu yang Kakak bilang karantina. Karantina. Itu karantina di berapa? 2 minggu sebelum atau 1 bulan sebelum atau 2 bulan? Ya, jadi karantina ini hamin 2 minggu kalau di kota. Oh, hamin 2 minggu ya. Hamin 2 minggu. Jadi kita Karantinanya di mana itu? kalau kita karantinanya di suatu kayak tempat penginapan lah Kak. Oh, di tempat penginapan. Penginapan. Itu kita sebut kalau karantina di Paskibraka sebutnya desa bahagia. Oh, desa bahagia ya. Desa bahagia karena ya bahagia banget ya. Itu sepertinya ini ya, sarkas sekali. Iya, jadi kita ada upacara masuknya. Bagaimana tradisinya masuk desa bahagia itu. Jadi situ ada semacam kayak perangkat desa Kak. Ada lurah, ada Pak RT, Bu RT, ada camat juga. Oh, Iya. luar biasa. Jadi seru ya, kayak sebenarnya kayak mainan gitu, cuman kayak ini ya. Iya, Apa namanya? Didisiplinkan kayak ikut. Jadi di daerah itu kayak main game juga ya. iya, jadi kita harus bertanggung jawab. Jadi para Pak Lurah atau Pak RT ini Menjaga harus bertanggung kondisivitas jawab. anggotanya gitu. Iya. Luar biasa. Jadi selama karantina itu berarti tiap hari dari pagi itu ngapain aja? Mungkin Iya. mungkin bisa ceritain nggak satu hari itu ngapain aja di salah satu karantina? Jadi kalau di karantina sendiri pas kita mulai kegiatan dari pagi Kak. Mm-mm. Jadi pagi itu kita dibentuk tim piket. Mm-mm. Oh, ada tim piketnya Tim juga. piket ini mereka ditugaskan untuk membangunkan yang lain Mm-mm. sama mempersiapkan makanan. Oh, gitu. Oh, jadi makanan itu ada dari teman-teman calon paskibraka yang nyiapin. Nah, jadi makanan itu kan udah misalnya ada catering, Ah. ada catering. Jadi mereka yang siapkan taruh di piring. Oh, gitu. Ya, jadi kita datang langsung makan aja. Mm-mm. Jadi sesuai porsinya sudah sama semua. Hmm. Baru selama pagi itu Kak, pagi bangunkan, pagi olahraga juga pertama. Habis olahraga, yang mau sholat. Karena itu dari subuh banget Kak. Jam 4 ya berarti. Iya. Sekitaran. Pertama kan habis olahraga pagi, kita persiapan, mandi segala macam, baru sarapan. Sarapan pagi. Habis sarapan pagi, kita kembali ke kamar, persiapan buat latihan. Oh, latihan lagi. Ya latihan pagi. Dan pagi sampai menjelang siang. Habis itu kita balik ke asrama. Mm-mm. Habis itu istirahat siang di asrama. Istirahat siang. Oh, ada istirahat siangnya. Ya, ada istirahat Boleh siang. tidur siang? Ya. Boleh tidur siang? Boleh. Oh, boleh. Iya, Dikasih boleh. tapi 1 jam aja ya. Biasa tahu ini. Biasa kita latihan lagi tuh kalau tidak pukul 2, pokoknya menjelang sore kita baru latihan ke lapangan lagi. Oh, mungkin karena yang nggak jangan terlalu terik kali ya. Iya, benar. Jadi kita di desa bahagia ini kayak kan selama latihan itu fisiknya melonjak. Iya, benar. Nanti pas mulai masuk desa bahagia ini menurun tapi distabilkan. Jadi sampai malam habis latihan malam itu kan habis tadi kembali lagi habis istirahat siang, makan siang. Latihan, makan siang. Habis makan siang istirahat lagi baru latihan lagi ke lapangan latihan lagi. Habis latihan lagi balik persiapan mandi baru ikuti sesi malamnya itu materi. Oh, jadi tiap malam itu materi ya kebanyakan Tiap ya. malam materi. Jadi pokoknya sampai ngantuk lah kan. Oke, luar biasa. Jadi setelah itu salah satu ini ya kegiatan kesehariannya pas karantina ya. Iya. Nah, jadi setelah karantina itu kan aku pernah lihat nih kayaknya di satu malam sebelum tanggal 17 itu kayak ada di Pemkot tuh ngapain ya? Ya, jadi kita ada pengukuhan. Oh, pengukuhan. Ya, jadi di mana kita resmi menjadi seorang paskibraka. Yang ngukuhin Yang ngukuhin sendiri wali kota. wali kota ya. Oh, Iya. dikukuhin itu diapain itu? Ada aku pernah lihat juga di kayak apa? Cium bendera Iya, terus. bener banget. Jadi kayak semacam upacara pelantikan gitu Kak. Oh, kayak observasi. Pelantikan kita diberi ada yang namanya MPG, Oh, MPG. Merah Putih Garuda. Oh, iya yang pin merah ini ya. Iya. Itu dimana tanda kita resmi menjadi seorang paskibraka. Wah. Ya, jadi itu MPG itu ada tingkatan. Jadi ada yang hijau, merah dan ungu, ada juga kuning. Karena paskibraka baru, jadi kita dapat yang hijau. Oh, dapatnya hijau. Ya, kalau sudah jelang setahun kita dapat yang merah. Jadi kita kalau sudah jelang setahun kita ikutin LDK, ada LDK lagi Kak. Jadi Oh. pas sudah jadi purna ada LDK. Hmm. Itu naik pangkat ke merah. Naik pangkat ke merah. Ya.
Luar biasa. Setelah tadi dikukuhin, kegiatannya itu ada orang tua, ada apa ya pasti ya? Iya, jadi itu isinya itu dalam satu aula itu ada penjabat, di sebelah kiri, di sebelah kanan itu ada orang tua. Di depan ada wali kota dan para petinggi kayak dan Lanal, Ya. dan Dim dan teman-temannya. Oke, terus ini nih. Ini pertanyaan, ini kan berarti kan selesai pengukuhan balik lagi ke ini kan, ke tempat karantina kan? Iya. Nah, setelah balik ke tempat karantina ini bener nggak sih kalau gosipnya ini cuma gosipnya nih. Katanya yang pengibar bendera itu dikasih taunya detik-detik terakhir. Bener apa enggak? Atau memang sebenarnya udah dilatih 3 hari, udah dikasih tahu kamu yang bakal ini, terus dilatih orang-orang itu aja. Oh ya. Ya, yang bener yang mana nih? Apakah bener cuma dikasih tahu pas detik terakhir, oh kamu yang jadi pasukan pengibar, kamu pengerek, kamu pembawa bendera gitu. Jadi itu bisa jadi sih Kak. Jadi tergantung dari tim panitianya mau kasih taunya kapan. Oh gitu. Ya, jadi kadang kalau di nasional sendiri katanya Iya, di katanya nasional. sebelum mereka tugas mereka baru dikasih tahu posisinya. Hmm. Jadi di Paskibraka sendiri itu Kak, jadi pas mereka latihan itu semuanya bakal ke bagian posisi. Oh, Maksudnya, sama bakal ke bagian posisi nyobain ini ya. bakal ngerasain misalnya rasain jadi danpas, rasain jadi pembawa bendera, semuanya bakal ngerasain cewek cowok itu Kak. Gitu. Jadi mereka udah paham, oh aku di posisi ini sudah paham bagaimana. Jadi pelatih itu bakal menilai yang mana yang terbaik. Oh itu yang bakal jadi yang dapat bakat. Tapi kalau di kota bisa ditentuin sudah ya, sehari sebelum atau ini ya. Ya biasanya ya sudah ditentuin Kak. Jadi selama latihan itu sudah ditetapkan untuk pasukan ini kamu pembawa benderanya, kamu penggereknya, kamu dan pasnya sudah ditetapkan gitu Kak. Gitu. Jadi kalau itu mungkin di nasional aja ya kali yang dikasih Iya. tahu itu ya. Karena mereka juga persiapannya kayaknya tiga bulan sebelum aja udah karantina ya kayaknya kalau di nasional ya. Kalau nasional sih sebulan Kak. Oh, sebulan. 1 bulan. Jadi mereka memang betul-betul Lumayan lama itu 1 bulan di karantina. iya sih Kak. Karena mereka full juga kan. Karantina benar-benar nggak bisa pegang HP, benar-benar waktu mereka dihabisin buat latihan. Jadi mereka benar-benar dimatangin kayak gitu Kak. Luar biasa. Terus persiapannya nih pas kita kan itu tadi udah semua udah ceritain jika ada dari awal seleksi sampai ke karantina sampai ke pengukuhan. Iya. Sampai ke hari H nih. Nah, kita di hari H ini awal bangun jam berapa nih? Kalau waktu pas hari H-nya. Ya kalau untuk hari H, ini yang seru sih Kak. Yang putri itu udah dari jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi untuk Padahal make up. upacaranya jam 10 ya? Ya padahal upacaranya jam 10. Jadi yang putri ini bangun lebih awal karena mereka harus make up, rias wajah. Oh. Rias wajah karena mereka kan nggak sedikit Kak. Nggak sedikit. Sumpah aku bayangin itu mungkin mereka tetap bangun tapi subuh gitu. Ini jam 2. Jam 2 pagi. Gila. Kalau kita yang putra ya jam 4 atau jam 5. Ikutin aja kita terserah bangun kapan. Yang penting sarapan sama-sama. Oh, gitu. Iya, jadi putri lebih awal bangun karena harus make up. Setelah itu kita sama-sama persiapan pakai baju PDU. Habis itu kita doa bersama. Baru kita luncur ke TKP, ke lokasi. Itu kayaknya ada beberapa kali standby dulu di Pemkot atau gimana itu? Atau memang deket-deket situ? Oh, jadi kalau pertama itu di Balikpapan sendiri kita ngambil bendera. Oh, ngambil bendera dulu. Bendera di Itu pas Pemkot. hari H. Ya itu pas hari H. Oh, ngambil benderanya di? Paginya kita ambil bendera di Pemkot. Oh, di Pemkot. Kita turun ambil bendera. Pokoknya semuanya itu ada tata caranya Kak. Ada tata cara, jadi bukan asal ngambil ya. Jangan asal ngambil. Jadi dikawal oleh pataka ngambil bendera. Itu yang ngambilin juga sama kayak di ini nggak, kayak di kalau di nasional kan ada Pak Presidennya yang ini ada Pak Wali Kotanya yang ini nggak? Iya, kalau di Pemkot sendiri bukan Pak Wali Kota sih. Bukan Pak Wali Kota. Jadi kayak semacam apa namanya? Timnya yang sudah ditunjuk untuk menyerahkan bendera. Baru dibawa ke Lapang Merdeka. Lapang Merdeka di tempat inspektur upacaranya. Itu ditaruhnya pagi atau ini? Pagi Kak. Pagi. Jadi sebelum orang-orang datang itu udah di situ ya. Siapin, ya. Tapi Paskibraka juga yang ngantar itu sampai ke situ. Ya, Paskibraka juga naruh. Oh, gitu. Terus selesai itu kalian berarti standby di mana?
Kalau di Balikpapan kita standby di SMP KPS Oh, di SMP KPS itu. Iya, Tapi di dalam bis ya? di dalam enggak di dalam kelas. Oh, di dalam Jadi kelas. kita ada ruangannya sendiri kan. Oh, gitu. Ruangan paskibraka buat nunggu. Jadi kita bersiap-siap di situ. Misalnya ada makeup yang luntur dibaikin dulu. Setelah itu kan ada pas mau mulai upacara, kita masuknya itu pas menjelang pokoknya nggak terlalu awas sih Kak, kita masuk ke lapangan itu kita menjelang apa sirine. Oh, Iya. selesai sirine ya. Sirine kita masuk ke lapangan persiapan. Habis itu baru kita mainkan. Ya, kalau di Balikpapan kan sirine, kalau di nasional kan meriam Ya, biasanya. meriam. Kalau di Balikpapan kan sirine ya kita ini. Iya, detik-detik proklamasi. Nah, itu baru mungkin udah siap-siap ya. Iya. Udah itu pengibaran bendera itu aku lihat kayaknya tiap tahun formasinya beda-beda tuh, apakah itu memang dirancang gitu, terus masuknya juga kayaknya beda-beda ya, atau menyesuaikan tempat sebenarnya kalau di Paskibraka itu? Sebenarnya menyesuaikan tempat sih Kak. Sebenarnya Menyesuaikan sama tempat. aja, tapi menyesuaikan tempat. Kadang ada yang masuk lewat kanan, ada yang masuk lewat kiri. Gitu. Jadi memang ini ya, memang harus bisa melakukan tugas di segala bentuk tempatnya ya. Iya, jadi kita harus menyesuaikan. Kadang pelatih juga berpikir, oh ini baiknya baiknya di mana. Oh, jadi mungkin ada yang koreokan ini ya, Iya, melihat posisinya, kondisinya. formasinya gitu ya. Bener banget Kak. Wah, luar biasa. Terus setelah pengibaran itu kan kayaknya kalian, aku pernah lihat, pernah ngikutin, mungkin selesai upacara aku pernah pulang ke rumah terus ngikutin, ada kalian mampir ke Pemkot lagi tuh kan bisnya kalau nggak salah. Itu kalau sore habis penurunan. Enggak, waktu pas masih habis penaikan. Oh, kalau itu enggak Kak. Jadi kita langsung kembali ke asrama. Oh, langsung kembali Ya, ke asrama. istirahat, makan siang. Oh, gitu. Kadang kita Kak nonton bareng. Nonton bareng. Nonton yang nasional. Oh, gitu. Benar. Kira jam 11-an ya kalau di nasional ya. Lebih lambat sih. Jadi setelah itu nonton bareng sambil makan ya tuh. Ya, sambil makan kita nonton bareng. Oh, lihat di nasional. Terus ada sempat tidur siang dulu sebelum penurunan atau enggak? Pastinya, karena capek kan kita tidur siang. Itu dibuka semua atau? Dibuka semua. Jadi dapat 2 PDU Kak. Dapat 2 PDU di tahun 2019 ini, dapat 2 PDU. Jadi satu buat pakai pagi, satu buat pakai sore. Oh, soalnya takutnya kalau ini ya buat kondisi musim, mungkin pas paginya hujan, jadi sore harus ini sama gitu ya. banget kayak angkatan saya Kak, hujan. Jadi memang disiapin 2 PDU ya pasti ya. PDU. Bener juga, memang harus prepare kayak gitu ya. Jadi bener-bener sudah dipikirin ininya ya. Ya, jadi kita sudah, pokoknya para tim panitia, tim seleksi itu udah mikirkan matang-matang sampai ke depan, sampai segitunya Kak. Bener. Soalnya kan nggak kebayang kalau misalnya pagi udah hujan deras, becek di situ kotor semua, terus nggak ada gantinya pas. Nah, bener banget, gimana mau kibar sorenya. Iya, Kalau sorenya hujan aja nggak apa-apa, kalau Iya. misalnya paginya ini. Cuman ada nggak mungkin walau pas siangnya bagus aja terus nggak ganti baju tuh ada nggak? Kalau siang Atau memang wajib ganti baju nih waktu pas sore? itu tergantung anak-anaknya sih Kak. Oh, tergantung anak-anaknya. Misalnya kalau mereka mau pakai baju itu lagi, ya enggak dipermasalahkan. Oh, gitu. Luar biasa. Jadi setelah itu kan penurunan tuh. Udah penurunan terus kalian kemana lagi? Setelah penurunan kita kembali ke, kan udah habis turunkan, kita balikin bendera ke inspektur. Habis itu kita kembali ke Pemkot. Kembali ke Pemkot. Biasanya di Pemkot itu ada apa sih namanya Kak, itu Kayak resepsi kenegaraan gitu. resepsi kenegaraan. Kita di sana, di mana kita diundang bersama anak-anak berprestasi di Kota Balikpapan dan juga bersama pejabat-pejabat di sana. Luar biasa. Iya Kak. Jadi habis itu langsung acara ini ya, kayak syukuran, malam syukuran ini 17-an gitu-gitu ya. Selesai itu langsung balik ke mes lagi, apakah langsung ini pisah sama teman-teman, apakah ada kayak ngumpul dulu lagi, ada kayak perpisahan? Oh, jadi kita selesai dari Pengibaran. Malam udah resepsi. Malam sudah resepsi, pulang. Maksudnya pulang ke asrama. Pulang ke asrama. Asrama. Itu kita dikasih free 1 hari sebelum pulang. Oh. Ya, jadi kita nikmati fasilitas yang ada di penginapan itu. Ada yang mau berenang, ya berenang. Nah, kita mau makan sepuasnya, kan sebelumnya makan itu diatur kan, jadi nggak boleh minum es, nggak boleh makan makannya. Pokoknya tersedia itu enak banget, tapi kita harus bisa harus ditentukan makan apa. Ya.
Wah, jadi puas-puasin ya di hari Ya, itu. puas-puasan di hari terakhir itu Kak. Jadi Terus setelah hari terakhir itu, malamnya ada malam perpisahan. malamnya malam perpisahan. Malam keakraban. Mengundang seluruh purna, penjabat dan lain-lain. Jadi Orang tua gitu panggil juga. Iya, orang tua juga. Orang tua juga. Orang tua juga. Jadi kita pokoknya Oke. Terus oke, lanjut lagi. Sorry tadi gangguan sedikit di kamera mungkin. ya. Nah, selesai itu langsung baru bubar ke rumah masing-masing. Enggak, jadi habis malam keakraban ini kita pokoknya malam bisa bilang sedih lah Kak ya. Sedih karena kita sudah berbulan-bulan Kayak bersama. saudara ya. Iya, sudah ikatan yang sudah terjalin banget, dimana kita harus merelakan kebiasaan kita yang dimana setiap hari latihan. Nah, situ baru besoknya kita persiapan berkemas. Malam itu juga sih Kak berkemas untuk besoknya pulang. Baru pulang pun juga itu ada tata caranya juga, ada upacara Perpisahan gitu ya. ada upacara keluar dari desa Bagia gitu. Oh, luar biasa. Ini sambil cerita pengalaman nih, jadi nggak cuma tips, tapi kalian juga tahu nih kondisinya gimana perjalanannya dari Ya, jadi menjadi seorang paskibraka ini. benar-benar Jadi pengalaman yang luar biasa ya buat Kia ya. Jadi iya salah satu pengalaman yang nggak bisa dilupakan lah bilang. benar-benar sesuatu yang berharga sih, pengalaman yang berharga banget untuk seorang yang mungkin udah pernah jadi paskibraka ini. Terus selesai itu kan katanya juga ada nih, katanya dengar-dengar ada gosip dapat bonus untuk jalan-jalan biasanya nih. Kalau itu sih pasti Kak, maksudnya pasti sih, tapi tergantung dari Kondisi ini ya mungkin ya. ya, pemerintah daerahnya sendiri. Kalau misalnya mencukupkan buat kasih bonus anak-anaknya jalan, pasti bakal dikasih lah Kak. Kalau zaman Kia kemana nih? Kalau zaman saya ke Jakarta Bandung. Oh, ke Jakarta Bandung. Ke Jakarta Bandung. Itu udah asik banget tuh ke Jakarta sama Bandung tuh. Iya benar banget Kak. Udah Dan itu bareng-bareng lagi ya. iya bareng-bareng lagi kita Wah, di satu pesawat, pasukan. di pesawat juga ini semua berarti. Iya itu gimana Kak seru. Disiplin banget. Oh, enggak, kalau itu sudah Udah santai. Ya, udah santai. Kita di mana pas masuk itu disapa sama tim pesawatnya, selamat datang kepada Paskibraka. Wih. Gimana itu Kak? Ada tetap ada perlakuan spesial pastinya. Iya, pokoknya seru lah Kak. Oke, makasih banyak nih Kia udah cerita banyak di podcast saya ini. Sama-sama, terima Dan- kasih juga sudah diundang. Wih, sama-sama. Ini mudah-mudahan cerita dari Mas Bang Kia ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan Amin. bisa berguna juga buat teman-teman yang mau ikutan seleksi paskibraka nih yang kelas 1 atau kelas 2 SMA nih. SMA SMK. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak udah dengerin podcast kita. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.